Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Para pencinta Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini 7 huruf. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Aqra'ani Jibril ala harf. Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepadaku, mengajarkan Al-Quran kepadaku 1 huruf. Faraja'tuhu, aku kembali kepada Jibril, falam azal astaziduhu hatta intaha ila 7 huruf. Lalu kemudian aku tidak berhenti minta tambah kepada Jibril sampai akhirnya menjadi 7 huruf. Kalau kita baca di riwayat yang lain, misalnya Imam Muslim meriwayatkan, jadi pertama kali malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan umatmu, wahai Muhammad SAW, untuk membaca Al-Quran 1 huruf. Lalu Rasul minta mu'afahnya Allah, minta maghfirahnya Allah, sehingga kemudian kata Jibril, Allah menyuruh umatmu baca 2 huruf. Lalu Rasul minta lagi mu'afahnya Allah, minta lagi maghfirahnya Allah. Lalu kemudian Jibril berkata, Allah menyuruh umatmu baca 3 huruf. Lalu kemudian yang keempat kalinya Rasul masih berdoa minta keringanan kepada Allah, minta atas mu'afahnya Allah, minta maghfirahnya Allah, sehingga kemudian Al-Quran disuruh baca 7 huruf. Dan kemudian Jibril mengatakan, yang mana saja dibaca asalkan sesuai dengan 7 huruf tadi itu, maka benar semua. Maka misalnya kita baca riwayatnya Hisham bin Hakim ketika membaca surah Al-Furqan dan kemudian didengar oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian dia merasa ada perbedaan antara bacanya Hisham bin Hakim radhiyallahu an dan bacanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu dia membawa Hisham kepada Rasul dan kemudian mengatakan, bacaannya berbeda dengan bacaanku, dan dia mengatakan, engkau ajarkan. Lalu aku katakan kepadanya, engkau bohong. Kata Rasul, baca coba. Setelah dibaca, Rasul bersabda, kadzalika unzilat, seperti itulah diturunkan. Lalu Umar baca, kata Rasul. Maka Umar pun baca, dan Rasul mengatakan, kadzalika unzilat, begitulah Al-Quran diturunkan. Terus kemudian kata Rasul, faqra'u ma tayassara min, bacalah yang mudah darinya. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah, ulama berbeda pendapat tentang makna 7 huruf ini. Bahkan ada yang mengatakan sampai 35 pendapat. Imam As-Suyuti misalnya di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran mencatat ada 40 pendapat. 40 pendapat tentang makna 7 huruf ini. Dan kenapa ulama berbeda pendapat? Karena memang tidak ada nas, tidak ada athar yang menjelaskan secara detail, secara jelas makna 7 huruf ini. Lalu pendapat apakah yang kita pilih? Pendapat yang kita pilih 7 huruf ini adalah 7 bahasa, 7 qabilah al-lughat, bahasa-bahasa dari lughatil Arab, dari bahasa-bahasa Arab. Jadi kata Rasul, gak mungkin umatku gak mampu. Sesungguhnya aku diutus kepada ila ummatin ummiyin, kepada umat yang gak bisa baca tulis. Di antara mereka ada yang ajuz, ada yang syekhul kabir, sudah tua, sudah menopause, sudah sangat tua sekali. Ada yang laki-laki, ada yang anak-anak, ada yang pemuda, dan mereka belum pernah membaca kitab qotun sekalipun, kata Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul minta Allah untuk mudahkan. Maka dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah yang pertama, litaysir wa litakhfif, untuk mempermudah, untuk meringankan lisan Arab, lisan umat Nabi Muhammad SAW ketika waktu itu. Misalnya saja dalam membaca misalnya wadduha, ada yang tidak bisa membaca wadduha, bisanya cuma bisa baca wadduha misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah turunkan 7 huruf ini? Itu
termasuk di antara i'jazul Quran. Jadi termasuk i'jazul Quran, termasuk mukjizatnya Al-Quran. Misalnya contohnya di dalam Quran surah Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Di riwayat yang lain bukan فَأَغْشَيْنَاهُمْ tapi فَأَعْشَيْنَاهُمْ. فَأَغْشَيْنَاهُمْ kami tutup sehingga mereka tidak bisa melihat. Kalau فَأَعْشَيْنَاهُمْ kami jadikan matanya itu berpenyakit sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah, jadi i'jazul Al-Quran. Ada banyak sekali misalnya ayat-ayat yang kemudian yang satu menjelaskan yang lainnya. Qiraah yang satu menjelaskan qiraah yang lainnya. Seperti contoh tadi di Quran surah Yasin. Nah, para pencinta Al-Quran, sehingga faqra'u ma tayassara min, bacalah yang mudah. Jadi Al-Quran diturunkan Allah 7 huruf. Yang 7 huruf ini artinya tadi itu sesuai dengan lughat, bahasa atau qabilah-qabilah yang ada ketika waktu itu di orang Arab, yang mana diturunkan berdasarkan bahasa yang paling fasih, paling tinggi balaghahnya, dan yang paling masyhur, yang paling terkenal bahasanya. Nah, lalu kemudian Yazid bin Abu Sufyan meminta Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengutus orang yang ahli Al-Quran untuk mengajarkan umat. Lalu diutuslah di Hims, di daerah Syria. Diutus juga ke Damaskus dan diutus juga ke Palestina. Setelah berlalu masa dan berganti kepemimpinannya yang dipegang oleh Utsman bin Affan, lalu ada seorang sahabat yang bernama Khuzaifah bin Al-Yaman tatkala menaklukkan Armenia, Azerbaijan, dan tadi para sahabat yang diutus mengajarkan Al-Quran, mereka mengajarkan tanpa ragu lagi, mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi masalahnya apa yang mereka baca berbeda-beda. Sehingga ketika waktu itu terjadi perpecahan. Satu daerah menganggap bacaan Al-Qurannya lebih bagus, lebih benar, lebih tinggi dibanding yang lain. Begitupun yang lainnya. Maka hampir terjadi perang. Maka Khuzaifah bin Al-Yaman berkata kepada Utsman bin Affan, aku khawatir ini mereka berpecah belah sama nanti seperti berpecah belahnya Yahudi dan Nasrani. Lalu kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengutus kepada Hafsah radhiyallahu anha binti Umar bin Khattab, Ummul Mukminin, ibu kita, dan kemudian dia menyuruh beberapa orang yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Di sana ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Zubair bin Awam, terus ada Sa'id bin As, ada Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Mereka diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk menulis Al-Quran. Dan Zaid bin Thabit ini bukan orang sembarangan. Ketika dia masih muda, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mencatat wahyu. Dan ketika Nabi Muhammad sedang belajar Al-Quran kepada Jibril, dia melihat malaikat Jibril yang mengajarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Kalau misalnya ada orang yang diizinkan melihat malaikat dan malaikat nyaman ada di sekitar orang tersebut, berarti orang tersebut adalah orang yang sangat soleh. Maka Utsman bin Affan berkata, kami tidak pernah bersuuzon kepadamu. Zaid bin Thabit akhirnya diperintahkan memimpin untuk menulis kitab. Dan kemudian dikumpulkan semua mushaf-mushaf itu, kata Utsman, kalau misalnya terjadi perbedaan di antara bahasa-bahasa itu, maka tulislah dalam bahasa Quraisy. Karena begitulah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy yang pertama kali. Sehingga kemudian Utsman menulis dan kemudian membakar sisa-sisa mushaf-mushaf yang lain-lain. Lalu kemudian sampailah pada saat kita sekarang ini mushafnya disebut mushaf Utsmani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.